Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra Kurniawan. Saya adalah perwakilan dari kelompok kami yang beranggotakan yang pertama ada Adam Abinugroho, yang kedua Sinata Putra, dan yang ketiga saya sendiri Rendra Kurniawan. Kami adalah mahasiswa dari program studi Pendidikan Teknik Informatika Universitas Negeri Malang tahun angkatan 2013. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tutorial tentang PHP Point of Sale. PHP Point of Sale adalah software berbasis web berupa sistem penjualan yang dirancang untuk membantu usaha kecil dengan dapat melacak pelanggan, persediaan item, keuangan, dan penjualan. Program ini sangat cocok untuk bisnis yang menggunakan pembayaran tunai, cek, atau nomor rekening untuk penjualan mereka. Dengan PHP Point of Sale ini, penjual akan dapat menambahkan sendiri semua kategori item dan merek dengan mudah. Selain itu, PHP Point of Sale dapat mencari rincian pelanggan dalam database dan memiliki kemampuan untuk menampilkan lebih dari 10 jenis laporan berdasarkan data penjualan. Untuk dapat mengakses PHP Point of Sale, kita harus connect dengan internet dan mengetikkan alamat URL demo.phppointofsale.com. Nah, ketika sudah loading, maka kita akan dihadapkan pada menu login. Pada menu login, username dan password sudah terisi secara otomatis sehingga kita hanya tinggal mengklik button login. Setelah login, kita akan dihadapkan pada dashboard. Pada dashboard ini terdapat beberapa modul untuk pengaturan sistem penjualan kita. Yang pertama ada modul customer atau pelanggan. Yang kedua ada item atau barang yang akan dalam penjualan kita. Selanjutnya ada item kit, hampir sama dengan item, hanya saja item kit sini lebih gabungan dari item-item yang ada. Selanjutnya ada supplier atau pemasok barang, ada reports atau laporan tentang sistem penjualan kita, ada receiving ini tentang konfirmasi penerimaan barang, ada sales tentang konfirmasi penjualan barang, ada employee atau pegawai, terus ada gift cards, ini berupa kartu pembayaran. Pada gift cards terdapat saldo yang dapat berfungsi untuk melakukan transaksi dengan sistem penjualan kita. Selanjutnya ada store configuration. Pada store configuration ini kita dapat mengatur atau memanage seluruh sistem PHP Point of Sale tentang produk atau perusahaan kita. Selanjutnya ada lokasi, yaitu seluruh lokasi yang berkaitan dengan sistem penjualan kita. Untuk menu pertama, kita akan menuju ke customer. Pada menu customer, kita dapat menambahkan customer baru dengan mengklik New Customer. Akan ada field-field yang harus kita isi. Untuk field pertama itu first name atau nama depan, hanya last name, nama belakang. Untuk field dengan font berwarna merah adalah field yang wajib kita isi, sedangkan field dengan font berwarna hitam adalah field yang dapat kita isi atau dapat kita kosongkan. Namun dianjurkan untuk mengisi seluruh field agar data customer kita menjadi lengkap. Phone number, kita bisa menambahkan avatar atau gambar dengan choose file. Ada address atau alamat. Address 2 dapat kita kosongkan. City atau kota. State atau provinsi. Zip atau kode pos. Country atau negara. Comments, ini adalah deskripsi tentang customer kita. Company name, nama perusahaan.
account ini bisa berupa akun pertama, kedua, atau ketiga. Hanya taxable atau wajib pajak. Ini menunjukkan apakah customer kita ini memiliki wajib pajak atau tidak. Kita submit. Ada terdapat notifikasi you have successfully added customer Hendra Kurniawan. Ini adalah kita berhasil menambahkan customer baru. Selanjutnya kita akan kembali ke menu customer. Dengan mengklik salah satu customer, kita dapat melakukan menu-menu yang terdapat pada menu customer. Ada email, kita dapat mengirim email. Dengan mengklik next, nanti kita bisa mengirim email terhadap customer yang bersangkutan. Hanya Excel import, ini kita jika ingin menambahkan data pelanggan dari Excel atau sheet data yang telah ada. Selanjutnya Excel import, ini akan menyimpan data-data customer yang terdapat pada list of customer ini terhadap file Excel. Selanjutnya delete, ini untuk menghapus salah satu akun customer. Seperti contoh, jika kita ingin menghapus customer No Ozin, kita klik delete. Jika terdapat centang-centang, maka kita akan dapat mendelete customer yang dipilih. Nah, terdapat notifikasi bahwa you have successfully deleted 2 customers. 2 customer yang tadi kita centang. Selanjutnya terdapat supplier, modul supplier. Ini hampir sama dengan customer tadi, hanya saja jika customer tentang pelanggan perusahaan kita, maka supplier adalah orang atau perusahaan yang memasok barang terhadap perusahaan kita. New supplier, kita klik. Nah, terdapat company name, ini adalah field yang wajib kita isi, nama perusahaan, first name, nama orang, last name, first name nama pertama atau nama depan, last name nama belakang, email, phone number, avatar, address, hampir sama dengan customer tadi. Maka sebagai contoh kita isi ya yang wajib-wajib saja. Company name, kita submitkan. Terdapat notifikasi sukses. Kita kembali ke modul supplier. Maka akan terdapat supplier yang telah tadi kita inputkan. Kita bisa mengirim email, memasukkan data supplier ke sistem kita di PHP Point of Sale dengan Excel import, dan Excel export jika kita ingin menyimpan data dari sistem penjualan PHP Point of Sale ini. Delete untuk menghapus supplier yang dipilih. Sebagai contoh, delete supplier, oke. Terdapat notifikasi sukses, maka supplier telah berhasil dihapus. Selanjutnya, employee atau pegawai. Nah, terdapat beberapa field hampir sama dengan customer dan supplier tadi. Terdapat new employee jika kita ingin menginputkan pegawai baru, email jika kita ingin mengirim email, Excel export ini jika kita ingin menyimpan data-data pegawai ke komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra Kurniawan. Saya adalah perwakilan dari kelompok kami yang beranggotakan. Yang pertama ada Adam Abdi Nugroho, yang kedua Sinata Putra, dan yang ketiga saya sendiri Rendra Kurniawan. Kami adalah mahasiswa dari program studi
Pendidikan Teknik Informatika Universitas Negeri Malang tahun angkatan 2013. Nama item yang pada kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial tentang PHP Point of Sale. PHP Point of Sale adalah software berbasis web berupa sistem penjualan yang dirancang untuk membantu usaha kecil dengan dapat melacak pelanggan, persediaan item, keuangan, dan penjualan. Program ini sangat cocok untuk bisnis yang menggunakan pembayaran tunai, cek, atau nomor rekening untuk penjualan mereka. Dengan PHP Point of Sale ini, penjual akan dapat menambahkan sendiri semua kategori item dan merek dengan mudah. Selain itu, PHP Point of Sale dapat mencari rincian pelanggan dalam database dan memiliki kemampuan untuk menampilkan lebih dari 10 jenis laporan berdasarkan data penjualan. Untuk dapat mengakses PHP Point of Sale, kita harus permintaan connect dengan internet, harga sudah termasuk pajak, mengetikkan alamat URL tentang demo bisa tidak phppointofsale.com. Lanjutnya bisa kita mengirimkan avatar dari atau gambar dari barang yang akan kita inputkan. Sudah hanya kita isikan, maka kita akan dihadapkan pada menu login. Pada menu login, username dan password sudah terisi secara otomatis sehingga kita hanya tinggal mengklik harga button login jualan 600.000. Setelah login, kita akan dihadapkan pada dashboard. Pada dashboard ini terdapat beberapa modul untuk pengaturan sistem penjualan kita. Yang pertama ada modul customer atau pelanggan. Yang kedua ada item atau barang yang akan dalam penjualan kita. Penginputan ada item kit, hampir sama dengan item, kembali ke modul item. Item kit sini lebih gabungan dari item-item yang telah tadi kita input. Ada supplier atau masuk barang, ada report atau bisa melihat laporan tentang sistem penjualan kita. Ada receiving, ini tentang barcode konfirmasi penerimaan barang. Ada sales barcode label tentang konfirmasi penjualan barang. Ada employee, ini sama dengan fungsi pegawai customer. Terus ada gift card, delete, ini berupa kartu pembayaran. Pada gift cards terdapat saldo item yang diinginkan, dapat berfungsi untuk melakukan transaksi dengan sistem penjualan kita. Item kit, selanjutnya ada store configuration. Dengan pada store configuration ini kita dapat bisa mengatur atau memanage baru dengan seluruh item kit. Sistem hampir sama dengan item. Kita lewati saja. PHP Point of Sale tentang produk atau perusahaan kita. Pelaporan ini terdiri dari banyak pilihan. Yang pertama kategori seluruh lokasi yang berkaitan dengan dapat graphical report penjualan kita. Laporan berupa gambar atau diagram. Pertama kita akan menuju ke customer. Hanya ada customer. Pada menu customer kita dapat menambahkan customer baru dengan mengklik new customer. Hanya ada deleted sales, ada field yang harus kita isi. Untuk field pertama itu first name, diskon atau nama harga, employee atau pekerja, hanya last name, nama belakang, pembayaran, lainnya laporan inventory. Untuk field dengan font berwarna merah adalah laporan yang wajib kita isi, payment atau pembayaran. Dengan font dan loss berwarna hitam adalah kerugian yang receiving atau dapat kita isi atau dapat kita kosongkan. Register log, namun dianjurkan untuk mengisi seluruh field agar pembelian dan penjualan kita menjadi lengkap. Hanya sales, penjualan, store account, ini akun toko, terus suppliers atau masok, dan taxes atau pajak. Phone number, hanya kita bisa menambahkan avatar atau gambar dengan choose file. Ada address atau alamat, kita klik new item. Terdapat field yang harus kita isi. Modul receiving akan kita isikan jika terdapat barang yang sudah dikirimkan atau diterima, state atau provinsi. Kita bisa isi field item name, zip atau kode pos, hanya kategori atau negara. Ini bisa kita isikan pakaian. Comments, ini adalah deskripsi tentang customer kita. Supplier, company name, nama perusahaan. Selanjutnya cost price atau harga. Account, ini price atau akun pertama, kedua atau ketiga. Hanya taxable atau wajib pajak. Ini menunjukkan apakah lembaga kita opsional bisa kita kosongkan wajib pajak atau tidak.
kita submit. Terdapat notifikasi barang you have successfully yang customer Hendra Kurniawan. Ini adalah dikirimkan kepada customer menambahkan yaitu customer baru. Selanjutnya Kita akan kembali ke menu jumlah customer, satu, diskon 0% dan pembayaran total $500.000. Selanjutnya kita bisa dengan menghapus dengan mengklik salah satu customer. Kita terdapat pada kiri item name. Melakukan menu-menu yang terdapat pada menu customer. Nah, terdapat email, penjualan. Kita dapat mengirim email, item receiving kosong, selanjutnya sales. Dengan mengklik next nanti kita bisa mengirim email terhadap customer yang bersangkutan. Sales atau Excel import ini kita jika ingin menambahkan data pelanggan kita dari inputkan sembarang atau sheet data yang telah ada. Selanjutnya Excel import ini akan menyimpan data-data customer yang terdapat pada list of customer ini. Maka kita akan menuju ke Excel modul selanjutnya delete new item. Ini untuk menghapus salah satu akun customer. Seperti contoh, jika kita ingin menghapus kategori customer no ozin, kita klik delete no ozin. Jika terdapat centang-centang maka kita akan dapat mendelete price customer yang dipilih. Ini bisa kita inputkan sembarang angka. Nah, terdapat notifikasi bahwa you have successfully deleted 2 customer yang tadi kita centang. Kita submit. Selanjutnya terdapat supplier, modul supplier. Nah, terdapat sales. Ini hampir sama dengan atau customer tadi, hanya saja satu kaca dengan jika customer tentang harga pelanggan 600.000 perusahaan kita, maka supplier adalah kita orang atau perusahaan yang memasok barang terhadap perusahaan kita. New supplier, kita klik. Nah, terdapat company name, ini adalah field yang wajib kita isi. Nama perusahaan telah berhasil, first name, selanjutnya nama orang, kita akan menuju ke gift nama, first name nama pertama atau nama depan, last name nama belakang, email, phone number, menu gift cards kita bisa tambahkan dengan address hampir sama dengan gift card number. Ini customer tadi, maka sebagai contoh kita isi yang wajib-wajib saja. Company name, value, ini gift card number ini berupa kode, value ini berupa jumlah saldo, dan nama customer anggap saja John Jos. Kita inputkan. Terdapat notifikasi sukses. Kita kembali ke menu kita submitkan. Nah, terdapat inputan baru yang tadi kita inputkan. Terdapat notifikasi sukses dengan customer number. Kita kembali ke modul supplier John Jos. Maka akan terdapat supplier yang telah tadi kita inputkan. Menghapus atau kita bisa mengirim email data dari seluruh gift cards ini, menggunakan data supplier ke sistem kita di PHP Panopsel dengan Excel import dan Excel configuration. Kita ingin menyimpan data dari sistem penjualan PHP untuk pengaturan sistem untuk menghapus kita bisa supplier yang dipilih, logo perusahaan kita dengan memilih Just file pada company logo. Jika kita ingin menghapus logonya menggunakan delete logo. Terus supplier telah berhasil di company name ini nama perusahaan kita. Selanjutnya ID employee ini ID atau pegawai perusahaan kita. Terus apakah harga-harga yang terdapat beberapa dijual bersama dengan sudah termasuk pajak, itu bisa kita customer dan supplier tadi terdapat tentang jika kita ingin menginputkan. Terus tax rate satu ini baru berapa pajak yang terdapat pada perusahaan mengirim kita. Email Excel export ini jika kita ingin simbol ini data-data pegawai berapa apakah kita kurensinya yang digunakan pada harga-harga perusahaan kita menuju ke modul item perusahaan kita atau barang language atau bahasa yang digunakan. Kita bisa format, time format, new item dan lain-lain. Terus number of items per page ini adalah produk ID atau kode barang yang dapat ditampilkan per halaman. Item name, nama item yang wajib diisi. Anggap saja ini untuk menyimpan seluruh data-data yang telah kita inputkan. Nah, terdapat notifikasi
configuration save kategori successfully, pakaiannya location, supplier kita tambahkan new location no Ozino. Nah, name untuk orang terserah kita inputkan siapa. Terdapat field opsional seperti reorder level, ini adalah pemesanan level pemesanan kembali. Terus deskripsi tentang barang. Terus terdapat permintaan field, apakah harga sudah termasuk pajak, bisa kita centang, bisa iya, bisa tidak. Yang opsional bisa kita kosongkan, bisa kita mengirimkan avatar dari atau gambar dari barang yang akan kita inputkan. Hanya kita isikan cost price atau harga tanpa pajak. Anggap saja submit 500.000. Selanjutnya selling price, ini harga maka akan penjualan lokasi baru yang berhasil kita inputkan. Kita kembali ke menu location, opsional bisa kita kosongkan, hanya kita submit. Nah, Sinata telah berhasil kita inputkan. Nah, terdapat notifikasi bahwa list of location penginputan telah sukses dilakukan. Kita kembali ke modul penggunaan PHP point of sale. Nah, dari kelompok kami barang yang telah tadi kita inputkan jika sudah selesai, maka kita bisa logout. Nah, kita bisa melihat barcode. Jika ingin melihat barcode label, terus Excel import, Excel export ini sama dengan fungsi yang tadi di customer. Selanjutnya delete untuk menghapus item yang diinginkan. Nah, kita akan kembali ke menu login tadi. Ini hampir sama dengan demikian tutorial dari kelompok kami. Jika ada kekurangan buat kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir sama dengan item, kita lewati saja. Selanjutnya report atau pelaporan. Nah, pelaporan ini terdiri dari banyak pilihan. Yang pertama kategori. Nah, terdapat graphical reports atau laporan berupa gambar atau diagram. Hanya ada customer, graphical reports. Hanya ada deleted sales atau penjualan yang telah berhasil dihapus, diskon, potongan harga, employee atau pekerja, gift card ini kartu pembayaran, lainnya laporan inventory, laporan item kits, laporan item, laporan payment atau pembayaran, profit dan loss, keuntungan dan kerugian, receiving atau penerimaan barang, register log, ini catatan pembelian dan penjualan, hanya sales, penjualan, store account, ini akun toko, terus suppliers atau masok, dan taxes atau pajak. Hanya kita menuju ke modul receiving. Nah, kita klik new item. Terdapat field yang harus kita isi. Modul receiving akan kita isikan jika terdapat barang yang sudah dikirimkan atau diterima. Kita bisa isi field item name, sepatu, hanya kategori. Ini bisa kita isikan pakaian, supplier. Selanjutnya cost price atau harga, selling price atau harga penjualan. Field optional bisa kita kosongkan, submit. Nah, terdapat barang yang telah dikirimkan kepada customer, yaitu sepatu
dengan harga 500.000, jumlah 1, diskon 0%, dan pembayaran total 500.000 dolar. Selanjutnya kita bisa menghapus dengan mengklik tanda trash yang terdapat pada kiri item name. Nah, terdapat penjualan, item receiving kosong. Selanjutnya sales. Sales atau modul sales ini jika kita inputkan sembarang angka, submitkan. Nah, maka kita akan menuju ke modul sales. New item, item name sepatu, kategori pakaian, supplier, no ozin. Selanjutnya cost price. Ini bisa kita inputkan sembarang angka. Selling price, harga penjualan. Kita submit. Nah, terdapat sales atau item yang terjual, sepatu kaca dengan harga total 600.000. Bisa kita delete. Nah, data yang kita inputkan tadi telah berhasil dihapus. Selanjutnya kita akan menuju ke gift cards. Nah, menu gift cards kita bisa tambahkan dengan new gift cards. Gift card number ini wajib kita isi. Kita inputkan sembarang number. Value ini gift card number ini berupa kode, value ini berupa jumlah saldo, dan nama customer. Anggap saja John Jos. Kita inputkan. Terdapat notifikasi sukses. Kita kembali ke menu gift cards. Nah, terdapat inputan baru yang tadi kita inputkan sejumlah 500.000 dengan customer name John Jos. Kita bisa melihat barcode atau menghapus atau menyimpan data dari seluruh gift cards ini dengan menggunakan Excel report, delete untuk menghapus, dan melihat barcode dengan barcode labels atau barcode sheet. Hanya store configuration. Nah, ini untuk pengaturan sistem PHP point of sale kita. Kita bisa mengganti logo perusahaan kita dengan memilih choose file pada company logo. Jika kita ingin menghapus logonya menggunakan delete logo. Terus company name ini nama perusahaan kita. Sell ID prefix ini ID perusahaan kita. Terus apakah harga-harga yang dijual pada perusahaan kita sudah termasuk pajak, itu bisa kita inputkan dengan mencentang prices include tax. Terus tax rate 1 ini berapa pajak yang terdapat pada perusahaan kita. Soalnya currency simbol ini menunjukkan apakah currency yang digunakan pada harga-harga perusahaan kita, website perusahaan kita, terus language atau bahasa yang digunakan, date format, time format, dan lain-lain. Terus number of items per page ini adalah barang yang dapat ditampilkan per halaman. Oke, kita submit. Ini untuk menyimpan seluruh data-data yang telah kita inputkan. Nah, terdapat notifikasi configuration saved successfully. Selanjutnya location. Kita tambahkan new location. Name.
Untuk orang terserah kita inputkan siapa, sama Sinata. Address ini bisa kita inputkan phone, yang opsional bisa kita kosongkan, kita isi time zone atau zona waktu, submit. Maka akan terdapat lokasi baru yang berhasil kita inputkan. Kita kembali ke menu location. Nah, Sinata telah berhasil kita inputkan pada list of location. Demikianlah tutorial penggunaan PHP Point of Sale dari kelompok kami. Jika sudah selesai, maka kita bisa logout. Nah, kita akan kembali ke menu login tadi. Demikian tutorial dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.